Baik, di TM5 ini kita akan membahas materi tentang the voice of customer. Nah, setiap pelanggan itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Pengalaman pelanggan dalam menggunakan suatu layanan dapat berupa pengalaman yang sangat memuaskan maupun pengalaman yang sangat mengecewakan. Oleh karena itu, memahami suara pelanggan, the voice of customer, menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas layanan mereka. Nah, pelanggan itu memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Hal ini karena pengalaman pelanggan seringkali mempengaruhi bagaimana mereka berbagi informasi kepada orang lain. Misalnya, pelanggan yang tidak puas biasanya akan menceritakan pengalaman buruk mereka kepada orang lain. Nah, sebaliknya, pelanggan yang puas juga akan menceritakan pengalaman baik mereka ke orang lain sehingga bisa menarik pelanggan lain. Selain itu, mempertahankan pelanggan yang sudah ada juga lebih mudah dan jauh lebih murah dibanding dengan menarik pelanggan baru. Banyak perusahaan jasa bahkan memperoleh sebagian besar pendapatannya dari pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Oleh karena itu, menjaga kepuasan pelanggan menjadi salah satu strategi terpenting dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas online review of merchandise. Perkembangan internet memberikan banyak cara bagi konsumen untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai produk atau layanan yang digunakan. Melalui media seperti media sosial, blog, platform atau e-commerce, pelanggan dapat memberikan ulasan yang dapat dilihat oleh banyak orang. Ulasan online ini menjadi salah satu sumber informasi penting bagi calon pelanggan sebelum mereka memutuskan untuk membeli suatu produk. Nah, bagi perusahaan, ulasan online ini juga menjadi sarana untuk mendapatkan umpan balik pelanggan secara tepat. Informasi tersebut dapat membantu perusahaan memahami kelebihan dan kekurangan produk mereka sehingga dapat melakukan perbaikan dengan lebih cepat. Selain itu, ulasan pelanggan juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena calon pembeli dapat melihat pengalaman nyata dari pengguna lain. Namun, ulasan online ini juga memiliki sisi negatif. Salah satunya adalah kemungkinan munculnya ulasan negatif yang mempengaruhi citra produk atau perusahaan. Selain itu, karena siapapun yang membeli produk dapat memberikan ulasan, penilaian seringkali dinilai cukup bersifat subjektif dan tidak mencerminkan produk secara objektif. Customer Driven Quality. Nah, Customer Driven Quality ini merupakan pendekatan yang menekankan bahwa kualitas layanan tuh harus ditentukan berdasarkan kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, dalam pendekatan ini, perusahaan tuh secara aktif mengumpulkan data mengenai preferensi dan pengalaman pelanggan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan tuh benar-benar mampu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pendekatan ini tuh bersifat proaktif karena perusahaan tidak hanya menunggu keluhan pelanggan, tapi juga secara aktif mencari informasi tentang apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, dengan memahami kebutuhan pelanggan sejak awal, perusahaan tuh dapat merancang produk dan layanan mereka supaya lebih sesuai dengan harapan pasar. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan pendekatan ini. Salah satunya adalah perubahan kebutuhan pelanggan yang terjadi secara terus-menerus dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Harapan pelanggan dapat meningkat dengan cepat jika perusahaan tidak mampu meningkatkan kualitas layanan dengan kecepatan yang sama, maka akan muncul kesenjangan antara harapan pelanggan dan kinerja perusahaan. Hal ini digambarkan dalam model Reactive Customer Driven Quality atau RCDQ. Model ini menunjukkan bahwa jika perusahaan hanya bereaksi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan tanpa melakukan perbaikan secara proaktif, maka perusahaan akan selalu tertinggal dari harapan pelanggan. Nah, dalam kondisi tersebut, perusahaan berada dalam situasi yang disebut sebagai region of dissatisfaction, yaitu ketika kinerja layanan tidak mampu memenuhi harapan pelanggan. Nah, sebaliknya, perusahaan yang mampu memahami kebutuhan pelanggan lebih awal dan melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan akan lebih mampu mempertahankan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, memahami suara pelanggan dan menjadikannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, selanjutnya adalah Customer Relationship Management atau CRM. Nah, dalam dunia bisnis modern, banyak perusahaan menyadari bahwa mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu jauh lebih penting daripada hanya berfokus pada mencari pelanggan baru. Hal ini tuh karena sebagian besar pendapatan perusahaan jasa itu seringkali berasal dari pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya perlu memastikan transaksi berjalan lancar, tetapi juga perlu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pendekatan ini dikenal sebagai Customer Relationship Management atau CRM. Nah, dalam CRM ini, pelanggan itu dipandang sebagai aset penting yang perlu dikelola dan dipelihara. Tujuan utama dari CRM ini adalah menciptakan pengalaman layanan yang memuaskan sehingga pelanggan tetap loyal terhadap perusahaan. Dalam praktiknya, CRM ini tidak hanya melibatkan aspek fisik atau fasilitas layanan, tapi juga mencakup seluruh aspek yang bersifat tidak berwujud seperti profesionalisme, empati, perhatian terhadap pelanggan, kombinasi antar faktor berwujud dan tidak berwujud. Nah, hal inilah yang membentuk pengalaman layanan yang dirasakan oleh pelanggan tadi. Nah, di CRM ini terdapat empat komponen utama, yaitu penyelesaian keluhan, umpan balik, jaminan layanan, serta tindakan perbaikan atau corrective action.
Keempat komponen ini membentuk suatu sistem yang saling terhubung dalam proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah complaint resolution. Nah, keluhan pelanggan itu merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan jasa. Nah, tidak semua pelanggan itu akan merasa puas dengan suatu layanan jasa yang akan diberikan, sehingga perusahaan itu perlu memiliki sistem yang efektif untuk menangani keluhan tersebut. Dalam manajemen kualitas jasa, keluhan ini justru dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga untuk melakukan perbaikan. Nah, keluhan ini tuh dapat berasal dari berbagai pihak seperti pelanggan, karyawan, maupun pihak regulator. Meskipun fokus utama perusahaan biasanya pada keluhan pelanggan, ketika jenis keluhan ini dapat memberikan informasi yang penting mengenai kelemahan sistem layanan yang perlu diperbaiki. Menariknya, hanya sebagian kecil pelanggan yang benar-benar menyampaikan keluhan secara langsung kepada perusahaan. Oleh karena itu, setiap keluhan yang diterima harus diperlakukan dengan sangat serius karena kemungkinan besar keluhan tersebut mewakili jumlah pelanggan yang tidak puas dengan yang jauh lebih besar. Nah, proses penyesuaian keluhan ini melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, perusahaan perlu memberikan kompensasi atau solusi terhadap kerugian yang dialami pelanggan. Kedua, perusahaan perlu menunjukkan penyesalan dan permintaan maaf kepada pelanggan atas kesalahan yang terjadi. Ketiga, perusahaan perlu memastikan bahwa proses penyelesaian keluhan mudah diakses sehingga pelanggan dapat meroleh solusi dengan cepat. Nah, proses ini disebut dengan complaint recovery process, yaitu upaya perusahaan untuk mengubah pengalaman negatif menjadi pengalaman positif. Selain itu, menyelesaikan masalah pelanggan, proses ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan keluhan serta menggunakan informasi tersebut sebagai dasar perbaikan sistem layanan di masa depan. Selanjutnya adalah feedback. Nah, untuk memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan secara lebih mendalam, perusahaan itu membutuhkan berbagai jenis informasi melalui pelanggan. Informasi ini dapat diperoleh melalui banyak cara. Salah satunya adalah melalui feedback customer. Nah, feedback customer ini dapat diperoleh secara langsung dari pelanggan melalui survei, keluhan, atau komentar yang diberikan oleh pelanggan. Selain itu, beberapa data juga dapat diperoleh secara tidak langsung melalui perilaku pelanggan atau sistem informasi perusahaan. Nah, dalam sistem manajemen kualitas layanan, feedback ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sarana bagi pelanggan untuk menyampaikan pengalaman dan pendapat mereka. Yang kedua, sebagai sumber informasi perusahaan untuk melakukan perbaikan layanan. Salah satu konsep penting dalam feedback ini adalah feedback loop, yaitu proses di mana perusahaan tidak hanya menerima masukan dari pelanggan, tetapi juga memberikan tanggapan bagaimana keluhan atau masukan tersebut ditangani. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berjudul garantis atau jaminan layanan. Jadi, garansi ini adalah jaminan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan mengenai kualitas produk atau layanan yang diterima. Yang mana jaminan ini itu menjelaskan hak pelanggan jika terjadi kegagalan produk atau layanan. Nah, tentunya jaminan ini itu sangat penting dalam pelayanan dikarenakan meskipun perusahaan memiliki kualitasnya itu yang tinggi, kualitas produk atau jasanya, kegagalan tetap bisa terjadi. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang sistem jaminan sejak awal agar karyawan memahami cara menjalankannya dan bagian pemasaran dapat mengkomunikasikannya kepada pelanggan. Nah, agar jaminan layanan efektif, jaminan itu harus memiliki beberapa karakteristik seperti unconditional atau tanpa syarat. Jadi jaminan tidak boleh memiliki syarat tersembunyi. Jaminan menjadi kurang meyakinkan bagi pelanggan jika ada syarat-syarat tersembunyinya, dan jaminan harus benar-benar memberikan solusi. Materi selanjutnya, corrective action. Ini adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan layanan agar tidak terjadi kembali di masa depan. Biasanya perusahaan membentuk tim atau komite khusus untuk meninjau keluhan pelanggan secara berkala. Nah, jadi sistem corrective action ini biasanya bersifat closed loop system, yaitu sistem yang memastikan bahwa informasi dari keluhan pelanggan ini benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas dari layanannya. Materi selanjutnya, the GAPS approach to service design. Jadi pendekatan GAPS model ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara layanan yang diharapkan pelanggan dan layanan yang benar-benar diterima. Model ini mengidentifikasi 5 jenis gap. Ya, ini gap pertama, perbedaan antara harapan pelanggan dengan persepsi manajemen tentang harapan tersebut. Gap kedua, perbedaan antara persepsi manajemen dengan harapan pelanggan. Kebalikannya, dan gap 3, perbedaan antara standar kualitas layanan dengan pelaksanaan pelayanan. Gap 4, perbedaan antara layanan yang diberikan dengan komunikasi eksternal perusahaan, misalnya iklan atau janji promosi. Dan gap yang terakhir, perbedaan antara layanan yang diharapkan pelanggan dengan layanan yang dirasakan pelanggan.
Materi selanjutnya segmenting customer and markets. Jadi segmentasi pasar ini adalah proses membagi-bagi pelanggan atau pasar ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Tujuannya segmentasi ini agar perusahaan itu dapat lebih memahami kebutuhan pelanggannya itu apa dan memberikan layanan yang lebih tepat untuk setiap kebutuhan pelanggannya. Dengan segmentasi yang tepat, perusahaan tentunya dapat merancang strategi layanan yang lebih efektif. Materi selanjutnya strategic supply chain alliance between customers and suppliers. Jadi hubungan antara pelanggan dan pemasok pada awalnya ini bersifat kompetitif, di mana masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan yang besar. Namun pendekatan modern mengembangkan strategic supply chain alliance ini, yaitu kerjasama strategis jangka panjang antara pelanggan dan pemasok. Yang dimana keuntungan dari aliansi ini untuk mengurangi variasi kualitas dari bahan bakunya dan meningkatkan efisiensi produksi. Contohnya adalah perusahaan seperti Toyota dan Ford yang bekerja sama erat dengan pemasok mereka. Materi selanjutnya, Process Chain Network Tool for Service Design. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk merancang dan menganalisis proses layanan. Jadi proses chain network ini berbentuk diagram alur atau seperti flowchart gitu ya, yang menggambarkan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan, pelanggan, dan pemasoknya. Nah, dalam proses chain network ini terdapat 3 jenis wilayah seperti direct interaction region. Ini yang melibatkan interaksi langsung antara perusahaan dan pelanggan atau pemasok. Interaction region ini proses yang melibatkan interaksi tidak langsung, misalnya menggunakan sumber daya dari pihak lain. Dan yang terakhir, independent processing region, proses yang dilakukan perusahaan secara mandiri tanpa interaksi langsung dengan pihak lain. Jadi dengan menggunakan proses chain network ini, perusahaan dapat memahami proses layanan secara menyeluruh, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggannya. Baik, selanjutnya the role of customer in supply chain. The role of customer in the supply chain ini menempatkan pelanggan sebagai epicentrum dari setiap aktivitas. Pelanggan bukan sekedar penerima akhir dari suatu produk atau jasa, melainkan penentu mutlak dari definisi kualitas itu sendiri. Rantai pasok modern tidak lagi berfokus pada dorongan produksi, melainkan digerakkan oleh tarikan kebutuhan pelanggan. Untuk merespon kebutuhan tersebut, proses communicating downstream atau komunikasi dari ke arah hilir menjadi sangat krusial. Ini adalah proses transfer informasi proaktif dari perusahaan kepada pelanggan terkait kapabilitas produk, pengelolaan ekspektasi, dan edukasi layanan. Komunikasi hilir yang efektif akan meminimalisasi kesenjangan antara janji perusahaan dengan realitas yang diterima oleh pelanggan. Namun, perusahaan tidak bisa hanya bersikap reaktif, menunggu komplain. Diperlukan actively solicited customer feedback approach, yaitu strategi proaktif untuk menjemput bola untuk mendapat umpan balik. Ada 3 metode utama. Yang pertama, telepon kontak. Pendekatan ini memungkinkan interaksi 2 arah yang interaktif, sehingga perusahaan dapat menggali permasalahan pelanggan secara mendalam dan merespon sentimen mereka secara instan. Kedua, focus groups. Perusahaan mengumpulkan sekelompok kecil pelanggan yang representatif untuk memfasilitasi diskusi terarah. Metode ini sangat ideal untuk mendapatkan opini kualitatif yang kaya terkait desain, fitur, atau konsep produk baru. Ketiga, customer service surveys. Melalui instrumen kuesioner, perusahaan dapat mengumpulkan metrik data kuantitatif dari populasi yang luas untuk mengukur tren kepuasan secara statistik dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya kita akan masuk membahas bagian A Closer Look at Quality 5.2 Measuring Surveys. Nah, di sini tuh dimana kita tuh diingatkan bahwa survei kepuasan pelanggan itu nggak boleh asal dibuat saja. Nah, masalahnya itu banyak perusahaan yang menyalahgunakan survei cuma untuk sekedar dari angka bagus atau formalitas laporan saja. Padahal intinya survei itu harus jadi alat evaluasi yang jujur untuk memperbaiki kualitasnya. Nah, salah satu cara perusahaan mengumpulkan data adalah melalui passively solicited customer feedback approaches. Nah, metode ini tuh sifatnya lebih ke menunggu bola saja.
di mana perusahaan menyediakan wadah bagi konsumen yang mau kasih masukan secara sukarela tanpa perlu kita pancing dengan pernyataan aktif. Nah, contoh nyatanya ini bisa kita lihat pada Customer Research Card, yaitu kartu komentar kecil yang biasanya ada di meja kafe atau hotel. Jadi meskipun simpel dan murah, tantangannya itu adalah datanya sering nggak seimbang karena biasanya cuma diisi sama orang yang merasa sangat puas atau malah yang sangat kecewa saja. Nah, selain kartu fisik, di era digital ini tuh ada juga customer respondent lines and website. Nah, lewat jalur call center ini atau halaman ulasan di web, pelanggan bisa langsung komplain saat itu juga, sehingga perusahaan bisa lebih gercep dengan memberikan solusi. Nah, jadi semua masukan ini sangat krusial dalam managing customer retention and loyalty, karena kita harus sadar bahwa menjaga loyalitas pelanggan lama itu jauh lebih efektif dan murah daripada harus terus-menerus keluar biaya promosi buat cari pelanggan baru. Nah, jadi agar semua data pelanggan ini terorganisir dengan baik, perusahaan biasanya menggunakan Customer Relationship Management System. Nah, sistem ini itu jadi semacam otak yang mencatat sebuah pola belanja sampai riwayat keluhan, sehingga kita tuh bisa memberikan servis yang lebih personal. Nah, jadi namun sebagai penutup perlu ditekankan dalam a word on excellent design bahwa teknologi secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau desain sistem dan proses dasarnya berantakan. Jadi intinya ini semua data dari tadi itu harus benar-benar diolah untuk memperbaiki desain produk atau jasa kita agar kualitasnya itu semakin mantap ke depannya. Baik, kita di sini akan masuk ke dalam case. Jadi case yang kita mau akan bahas di sini adalah customer quality feedback di Apple Computer. Nah, di sini kita itu bisa melihat bagaimana sebuah perusahaan raksasa seperti Apple ini mengelola sebuah konsumennya dengan sangat sistematis. Nah, jadi Apple ini menyadari bahwa untuk tetap menjadi pemimpin pasar, mereka tidak bisa hanya mengandalkan intuisi saja. Sehingga mereka itu membentuk sistem CKF untuk menjembatani keinginan pengguna langsung dengan tim teknis dan desainnya. Jadi proses ini tuh dimulai dari pendekatan passively stimulated, di mana Apple ini tuh menyediakan berbagai saluran agar pelanggan bisa memberikan masukan secara sukarela tanpa merasa tertekan. Nah, salah satu instrumen yang digunakan itu meskipun terlihat sangat klasik, namun tuh efektif banget. Adanya penggunaan Customer Research Card dan saluran respon khusus seperti nomor telepon atau situs web guna menangkap keluhan atau saran teknis secara cepat. Nah, jadi semua data yang masuk ini bukan sekedar statistik saja bagi Apple tuh, melainkan bahan utama dalam strategi managing customer retention and loyalty. Nah, jadi mereka itu sangat paham bahwa mempertahankan pengguna setia jauh lebih berharga daripada terus-menerus mencari pengguna baru di tengah persaingan yang sangat ketat ini. Nah, jadi untuk mengelola informasi yang begitu besar, Apple ini tuh memanfaatkan Customer Relationship Managing System yang mampu mengintegrasi setiap interaksi pelanggan ke dalam satu basis data yang rapi. Nah, pada akhirnya itu semua masukan tersebut bermuara pada prinsip excellent design. Jadi Apple ini percaya bahwa kualitas terbaik bukan ditemukan saat produk sudah jadi, melainkan harus dirancang sejak awal berdasarkan pengalaman nyata pada pengguna di lapangan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan case nomor 1.
Program Customer Quality Feedback atau CQF yang diterapkan oleh Apple membantu perusahaan mendengar voice of customer dengan cara melibatkan pengguna secara langsung dalam proses pengembangan produk. Nah, melalui program ini, Apple tidak hanya mengandalkan asumsi internal perusahaan, tapi juga mengumpulkan masukan langsung dari calon pengguna selama proses pengembangan produk berlangsung. Dalam program CQF, peserta yang terpilih diberikan akses terhadap prototip awal produk Apple dan diminta untuk memberikan berbagai jenis feedback. Nah, feedback tersebut mencakup aspek seperti fitur produk, kemudahan pengguna, kinerja sistem, kompatibilitas, dan dengan perangkat lunak lainnya, serta pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, informasi yang diberikan oleh peserta kemudian disampaikan langsung kepada teknisi Apple yang akan mengembangkan produk tersebut. Melalui proses ini, Apple dapat memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan sejak tahap awal pengembangan produk. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian dengan desain sebelum produk tersebut diluncurkan ke pasar. Dengan demikian, risiko ketidakpuasan pelanggan setelah produk dirilis tetap dapat diminimalkan. Oke, lanjut ke pertanyaan kasus nomor 2. Pertanyaannya, menurut Anda, apa aspek paling penting dari program Apple tersebut? Apakah Anda akan melakukan perubahan atau modifikasi? Jadi menurut saya, aspek paling penting dari program Apple ini adalah Customer Quality Feedback. Nah, yang dimana ini melibatkan pelanggan secara langsung dalam proses pengembangan produk. Jadi melalui program ini, Apple itu dapat mendengar kebutuhan dan pengalaman pengguna sejak awal dengan memberikan prototipe produk untuk diuji. Nah, dengan cara ini Apple dapat mengetahui kekurangan produk lebih awal dan melakukan perbaikan sebelum produk diluncurkan ke pasar, sehingga kualitas dan kepuasan pelanggan dapat meningkat. Kemudian, sebenarnya program ini tuh sudah sangat baik, namun Apple bisa melakukan beberapa modifikasi seperti memperluas jumlah dan keberagaman peserta agar mendapatkan masukan yang lebih beragam dari berbagai orang. Selain itu, Apple juga dapat memanfaatkan teknologi seperti analisis data dan AI untuk mengolah feedback pengguna dengan lebih cepat dan efektif. Kemudian beralih ke nomor 3, secara akademis dan personal jawabannya adalah iya. Saya atau kami atau mungkin teman-teman akan sangat menikmati partisipasi dalam program tersebut. Terdapat 2 argumen utama yang mendasarinya. Pertama, akses inovasi eksklusif. Sebagai seorang pengguna atau early adopter, mendapatkan kesempatan untuk menguji coba perangkat keras atau perangkat lunak Apple yang belum dirilis ke publik, memberikan keunggulan informasi dan kepuasan intrinsik yang tinggi. Kedua, kontribusi pada peningkatan berkelanjutan. Dari kacamata manajemen kualitas, berkontribusi langsung dalam proses identifikasi cacat untuk raksasa teknologi seperti Apple adalah pengalaman praktis yang berharga. Umpan balik yang saya berikan akan secara nyata memengaruhi desain akhir produk, mengurangi tingkat kecacatan, dan pada akhirnya meningkatkan performa produk di pasar global. Program ini adalah wujud nyata dari perlibatan pelanggan sebagai co-creator dalam rantai nilai perusahaan.